Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Netra Kala. Kali ini saya akan membawakan cerita mistis yang berjudul Pohon Randu. Sebelum lanjut ceritanya, tekan dulu tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Bagi yang ingin membaca secara langsung, link akan saya sertakan di kolom deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Kisah ini diceritakan oleh mendiang omku. Panggil saja Om Nardi. Waktu itu dia masih tinggal bersama dengan orang tuanya, yang tidak lain adalah kakekku, dari garis ibu. Tempat tinggal mereka memang masih berada di wilayah pedesaan. Kebetulan desa di mana kakekku tinggal dekat dengan sebuah pasar yang hanya dipisahkan oleh sungai, sawah, dan bangunan tua bekas sekolah. Nanti malam kita cari uang tambahan lagi lah. Lumayan bisa buat beli tua, ajak Nardi kepada teman-temannya. Sudah menjadi sebuah rahasia umum bagi yang tinggal di desa tersebut, bahwa Nardi dan teman-temannya termasuk gerombolan anak yang suka sekali dengan yang namanya tua. Ya, nanti malam kita bantu-bantu angkat sayuran di pasar biar dapat uang, kata Nanang sambil menyetujui keinginan Nardi. Gerombolan kecil itu terdiri dari 6 orang remaja, yaitu Nardi, Nanang, Parmin, Surip, Slamet, dan Hardi. Malamnya sesuai rencana mereka berenam pergi ke pasar. Tumben itu lampunya mati, ucap Parmin saat melihat lampu yang berada di atas jembatan penghubung desanya dan pasar tidak menyala. Mungkin korslet, takut kamu Min, ucap Hardi. Walau dia sendiri sebetulnya juga merasa ngeri dengan kondisi yang dia lihat. Udah ayo, gak usah mikir aneh-aneh. Lari aja kalau takut, ajak Surip tidak sabar. Setuju dengan usul Surip, mereka berenam berjalan menuju jembatan yang menghubungkan desa milik mereka dan bangunan sekolah lama itu. Berhenti woi, kata Surip. Kenapa? Kata Parmin heran. Mereka sudah sampai di bibir jembatan. Tinggal lari malah Surip meminta mereka untuk berhenti. Siap-siap dulu, habis itu langsung lari kenceng. Semua memandang Surip heran. Justru ketika mereka berhenti, suasana mencekam malah makin terasa. Goblok kamu Sur, emang lomba lari harus siap-siap? Sungut Nardi. Iya nih, tinggal jalan atau lari malah harus berhenti. Sekarang malah bisa lihat kebun samping itu kan. Di sana pernah ditemukan mayat kan? Lanjut Hardi. Udahlah, jadi ke pasar gak nih? Malah ngomongin yang aneh-aneh. Tengah Parmin. Ya udah yuk siap-siap ya. Hitungan ketiga langsung lari sampai deket pasar. Jangan berhenti di depan bangunan tua itu, Surip memberikan penjelasan. Setuju dengan usul Surip karena mereka tahu kalau bangunan tua itu juga tidak kalah seramnya. 1, 2, baru hitungan kedua mereka semua sudah tunggang langgang meninggalkan Surip paling belakang. Terdengar umpatan-umpatan yang muncul di bibir Surip. Ngos-ngosan mereka semua sudah sampai di dekat pasar. Suasana di sini sudah terbilang ramai. Banyak pedagang yang sedang memilih sayuran dari pengepul. Brengsek kalian, baru hitungan kedua sudah pada lari, ujar Surip kehabisan nafas. Malas kalau lari paling belakang, apalagi kemarin Mbah Nawir baru diganggu sama penunggu pohon melinjo depan bangunan itu kan. Serem lah, kata Nardi. Kamu aja yang kurang cepet Sur, ejek Slamet tertawa melihat ekspresi Surip. Kudoain biar nanti kalian yang diganggu sama penunggu pohon melinjo itu, sungut Surip. Udah ayo, jadi cari uang gak? Habis itu kita beli tua, kata Hardi sambil berjalan menuju pasar. Benar, suasana pasar sudah ramai.
dengan para pedagang. Mereka berenam langsung menyebar menawarkan jasa kuli panggul. Hal ini sudah menjadi kebiasaan mereka, apalagi besok hari libur. Jadi mereka leluasa untuk pulang ke rumah tanpa harus dimarahi orang tua. "Le, sini bantuin Simbok bawa karung ini," ucap nenek yang meminta Nardi untuk membantunya membawa karung beras. "Kuat oleh, kuat kan nak?" lanjut nenek tersebut. "Nggih mbok, kuat. Diangkat ting pundi?" "Ya mbok, kuat. Diangkut kemana ya?" jawab Nardi. Memang tubuh Nardi lumayan kurus, tapi terlihat kekar. Jangan dikira bahwa dia orang yang tidak mampu, karena dari mereka berenam justru Nardi merupakan anak dari juragan tanah. "Sana le, deket situ," kata nenek sambil menunjuk sebuah lapak sederhana. Tidak bertanya lagi, Nardi langsung memanggul karung beras tersebut. Sekali dia melihat kanan kiri, takut jika ada saudaranya atau tetangga yang melihatnya. Dan kalau itu terjadi, sudah pasti akan sampai ke telinga bapaknya yang super galak. "Ini le upahmu, terima kasih ya. Simbo cuma bisa ngasih kamu segitu," sambil menyodorkan uang 100 perak. "Nggih mbok, gak apa-apa, Nardi kesana ya," ucap Nardi sambil menerima uang tersebut. Baginya 100 perak jauh lebih sedikit jika dibanding uang jajannya. Tapi karena kasihan dengan nenek tersebut, Nardi sendiri tidak mempermasalahkan itu semua. Orang tuanya selalu mengajarkan kepada Nardi kalau uang hanya sebatas nilai tukar. Yang terpenting adalah niat kebaikan di baliknya. Beberapa jam sudah mereka lewati. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sudah waktunya mereka pulang dan membeli tua untuk diminum di pos ronda desa. "Ayo, sini kumpulin semua uangnya," pinta Hardi. Serentak mereka mengumpulkan uang receh yang mereka dapatkan. Malam ini mereka beruntung karena mendapatkan hampir 5.000 rupiah, yang berarti bisa membeli 2 botol tua dan kacang rebus. "Ini siapa yang dapat paling sedikit?" kata Hardi setelah menghitung uang yang mereka peroleh. "Aku cuma dapat 500 rupiah," Parmin menjawab dengan ekspresi cengar-cengir. "Ya udah, nanti kamu yang beli dan bawa tuanya ya," lanjut Hardi. Setelah itu mereka langsung menuju warung yang menjual tua. Kali ini Parmin yang harus membeli dan membawa itu semua sampai ke pos ronda desa. Perjalanan menuju ke desa tidak kalah seram. Hanya ada satu akses dan itu harus melalui bangunan tua dan jembatan. Sedang sawah, memang masih banyak sawah di desa mereka. "Gak usah lari deh kali ini, capek aku. Gak jadi pesta, nanti yang ada malah ketiduran," ucap Nanang yang sudah merasa lelah karena harus bolak-balik menjadi kuli panggul. "Iya, jalan biasa aja. Yakin kalau tidak ada demit yang muncul," ucap Slamet bercanda. "Mulutmu mat, ditampakin beneran pingsan kamu," saut Surip jengkel teringat kejadian tadi. Sesampainya di ujung pasar, terlihat jalanan sudah mulai sepi dan gelap. Terasa aura yang muncul adalah kengerian. Bangunan tua dengan beberapa genting yang sudah lepas, apalagi pohon-pohon besar yang ada di sekitarnya. "Yuk jalan," kata Hardi. Menguatkan mental, mereka segera berjalan menuju desa tempat mereka tinggal. Namun saat melintas bangunan, tiba-tiba Surip teriak dan lari kembali menuju pasar. Panik melihat kelakuan Surip, segera mereka berlima menyusulnya. "Kenapa kamu, Sur?" ucap Nanang. "Iya, kenapa, Sur?" kata Parmin yang khawatir dengan Surip. "Aku lihat ada nenek-nenek sana, tapi di sebelahnya ada pocong," ujar Surip panik. "Di mana? Aku nggak lihat apa-apa," kata Nardi bingung, karena sedari tadi mereka berenam berjalan beriringan. "Di bawah pohon coklat itu, dia melambaikan tangan ke arah kita. Makanya aku lari," jelas Surip. Udah, yuk sekarang kita pulang. Sur, kamu di tengah aja jalannya," kata Hardi menenangkan Surip.
Mau tidak mau Surip menyetujui hal tersebut. Kembali mereka berjalan menuju desa. Namun sekali lagi saat sampai di bangunan tua itu, Surip kembali berteriak dan lari menuju pasar. Kaget dengan apa yang dilakukan oleh Surip, mereka berlima kembali mengejarnya. "Kenapa lagi, Sur?" tanya Nardi jengkel. Dia tengok waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. "Itu nenek-nenek sama pocongnya nyegat kita. Kalian gak lihat?" jelas Surip. Serentak mereka hanya menggelengkan kepala. Waktu itu Surip sama sekali tidak mau pulang. Sedang mereka tidak mungkin bermalam di pasar. Masih banyak orang jahat di sana. "Gini aja, Sur. Nanti kamu gandeng tanganku aja. Kamu merem pas lewat bangunan itu. Udah jam 12:30 malam ini," ujar Nanang yang juga jengkel dengan kelakuan Surip. Setuju dengan usul tersebut, akhirnya mereka kembali lagi menuju desa. Sesampainya di bangunan tua itu, memang Surip yang berada di tengah langsung merapatkan kelopak matanya dan menggandeng Nanang. "Wes bengi dora playon yo cah. Sudah malam, jangan lari-larian ya nak." Terdengar suara nenek-nenek jelas sekali di telinga Surip. "Astagfirullah, astagfirullah," ucap Surip masih memejamkan mata. Matanya. Merasa ada hal aneh, Hardi langsung memberikan kode untuk lari. Terengah-engah akhirnya mereka sampai di rumah Hardi. Mereka lupa kalau tujuan mereka adalah pos ronda. Tapi karena kejadian yang Surip alami, justru minat mereka untuk minum tua sudah hilang. "Tuanya di mana?" tanya Hardi. "Sepurane ya cah. Tadi jatuh pas kita lari. Maaf ya semua, tadi jatuh pas kita lari," jawab Parmin merasa bersalah. "Duh gimana sih kok malah dijatuhin? Udah kerja keras diliatin demit, gak dapat hasilnya," sungut Surip. "Ya ini semua kan gara-gara kamu juga, Sur," jawab Nanang yang sebal. Dia berpikir kalau Surip penyebab dari semua ini. "Ya maaf, aku juga gak mau diliatin mereka," jawab Surip menyesal. Karena minuman yang mereka beli sudah jatuh dan malas untuk kembali ke sana lagi. Apalagi Parmin bilang kalau tua itu terlempar ke arah selokan, jadi percuma saja untuk dicari. Karena malas untuk pulang, akhirnya mereka memutuskan untuk nongkrong di pinggiran desa, di sisi lain yang masih dekat dengan sungai. Biasanya di sana masih ada orang memancing. Siapa tahu bisa dapat rokok juga. "Wah, apes malam ini, sepi gini," ucap Nardi melihat sekeliling. "Ya udah, kan kita bawa pancingan. Lumayan kan kalau dapat," kata Nanang bersemangat. Memang Nanang suka sekali memancing. Bisa seharian tanpa makan dia berada di sini untuk sekedar memancing. "Aku lihat aja deh badanku gak enak ini," ucap Surip. Segera mereka menyebar di beberapa titik. "Sur, kamu pas yang terakhir pulang itu kenapa?" kata Parmin setelah melempar pancingnya ke arah sungai. "Ngeri Min, ada yang bicara di telingaku. Suaranya mirip nenek-nenek." Sementara Slamet di sebelahnya hanya diam memperhatikan. Dia bilang, "Sudah malam, jangan lari-larian," jelas Surip. "Kamu sih Sur, di awal juga ngapain ngajak lari? Udah sering kali kita lewat sana, juga aman-aman aja kan?" jelas Parmin. "Iya ya Min, mungkin aku lagi sial," ucapnya. Kemudian mereka sama-sama diam. Suasana sepi dan sunyi yang terdengar hanya aliran air yang cukup dangkal. "Hek, hek." "Suara apa itu, Min?" tanya Surip yang mendengar suara gerakan daun. "Hewan mungkin, Sur," ucap Parmin masih cuek. Terlihat di sisi lain Nardi dan Nanang sedang asik memancing dengan beberapa gurauan kasar yang muncul dari mulut mereka. Sedang Hardi hanya geleng-geleng kepala. "Shh, jangan ngomongin jorok, nanti penunggu di sini marah loh," ucap Hardi. "Wah,
kamu ini mirip Surip ya Har, kata Nardi. Udah dapet, pulang yuk, udah jam 3 kurang ini, ucap Slamet yang sedari tadi lebih banyak diam. Bentar deh nanggung subuh ini, jawab Nanang. Ya kamu suka mancing Nang, ngantuk aku, kalau nggak mau pulang ya kamu sendiri aja di sini, ujar Slamet jengkel sedang teman-temannya yang lain sudah bersiap-siap untuk pulang. Denger gak? Kata Nardi. Iya denger, brengsek, ada yang lagi kawin, kata Hardi. Penasaran dengan sumber suara, mereka berenam akhirnya mengendap-endap. Jangan berisik, kata Parmin yang melihat Surip dari tadi bersin-bersin. Dingin cu, bersin, ditahan bisa mati aku, ucapnya. Suara desahan wanita semakin terdengar jelas di telinga mereka. Suaranya dari saung itu, gila, main di tengah sawah cu, ujar Nanang penasaran. Ayo, udah kita intip. Surip yang penasaran siapa yang bersenggama di saung itu. Setelah mendekat mereka heran karena tidak ada siapa-siapa di sana. Terlebih suara tersebut langsung hilang. Tadi suaranya dari sini kan? Ucap Nardi keheranan. Iya, aku denger kok, kata Parmin yang juga heran. Nah kan, demit lagi, ujar Surip yang terlihat lemas. Hus, ngomongnya dijaga, saut Hardi yang mulai jengah. Sedikit-sedikit disangkutkan dengan demit. Bisa aja mereka sedang bersembunyi karena sadar ada kita. Namun setelah mereka cari di sekitar saung memang tidak ada seorang pun yang terlihat. Merasa sial, malam itu mereka berenam memutuskan untuk kembali ke rumah. Apalagi subuh sebentar lagi datang. Sialan, ucap Nardi keras. Kaget dengan upatan yang Nardi ucapkan, sontak mereka semua memandangi Nardi. Kenapa? Ucap Slamet. Itu, tunjuk Nardi ke arah pohon randu yang ada di dekat mereka. Terkaget dengan apa yang mereka lihat, banyak sekali sosok-sosok yang tergantung di sana. Bentuknya pun beraneka ragam, mulai dari pocong hingga kuntilanak. Bahkan ada yang hanya kepala saja. Tapi suara yang mereka timbulkan begitu bising, seolah sedang menertawakan Nardi dan teman-temannya. Yal, apa itu? Ucap Hardi terkaget, sedang yang lainnya hanya dia mematung melihat kengerian tersebut. Rene ayo, Rene, melu kumpul kini. Sini ayo, sini ikut kumpul sini, kata wanita buruk rupa. Badannya sudah tidak beraturan, lehernya hampir putus. Sadar dengan apa yang mereka lihat, tanpa dikomando mereka berlari tunggang langgang. Tidak memperhatikan keadaan sekitar. Berkali-kali mereka jatuh ke sawah, tetapi mereka tidak peduli. Kengerian itu masih tertancap jelas di ingatan mereka. Anjir, apa itu tadi? Ucap Parmin ngos-ngosan. Badannya penuh lumpur dan tanah. Gak tahu aku, sial banget malam ini gara-gara Surip ini, kata Nanang. Matamu, kok aku yang disalahin? Ujar Surip tidak terima karena disalahkan dengan kejadian yang mereka lalui. Karena benar-benar lelah, sedang subuh sudah berkumandang, akhirnya mereka semua pulang. Siangnya mereka berkumpul lagi, sepakat untuk melihat pohon randu itu. Dirasa masih siang bolong, berniat untuk melihat lokasi kejadian di mana mereka ditampakkan sosok-sosok yang mengerikan itu. Setelah sampai di sana, ternyata pohon randu itu masih terlihat mengerikan. Apalagi di bawahnya terdapat beberapa sajen yang sudah mengering. Memang selama ini mereka semua jarang sekali melewati tempat tersebut. Dan ternyata setelah mereka tanyakan kepada orang yang lebih tua, terdapat rumor kalau pohon itu sering dijadikan sebagai tempat untuk ritual pesugihan. Selesai. Nah, itulah cerita seram yang dialami oleh Nardi dan kawan-kawannya.
Di sini kita bisa belajar bahwa mereka bisa menggoda kita dengan cara apapun. Dan ketakutan itu berawal dari pikiran kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.